Hola, ¿cómo estás? Nos encontramos otra vez en nuestro programa Belajar Bahasa Spanyol dari Nol Kecil bersama Pamial Bonito. Y sin más preámbulos, vamos a empezar nuestra lección de hoy, ¿vale? Vamos. Oración pasiva atau kalimat pasif. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kalimat pasif. Ya, kalimat pasif itu kan ciri-cirinya yang pokok kalimatnya seolah diberi pekerjaan gitu ya, dikenai suatu pekerjaan. Contohnya ini aja nih, ya. Buku ini dibaca. Ya, jadi kata dibaca ini kan kata kerja pasif. Kalau aktifnya kan membaca, tapi ini dibaca. Nah, inilah kalimat pasif. Buku ini dibaca. Kemudian siapa pelakunya? Misalnya oleh ayah saya. Jadi kata kerjanya ini pasif. Nah, inilah kalimat pasif. Nah, untuk membuat kalimat pasif seperti ini dalam bahasa Spanyol kita bisa membuatnya mengikuti pattern yang seperti ini, yaitu sujeto atau subjek atau pokok kalimat diikuti dengan kata kerja bantu ser, ya, tentu nanti di kata kerja bantu ser ini dikonjugasikan, disesuaikan dengan pokok kalimatnya. Ingat ya, ser itu konjugasinya kan soy, eres, es, somos, soy, son, ya. Jadi ser nanti dikonjugasikan. Dan bentuk kata kerja dalam past participle-nya, ya, kata kerja yang bersangkutan diambil dalam bentuk past participle-nya, ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, bagaimana bahasa Spanyolnya ini? Buku ini dibaca oleh ayah saya. Nah, itu dibuat mengikuti pattern ini. Buku ini dalam bahasa Spanyol ya kan este libro. Tuh. Este libro. Buku ini, this book. Kemudian, jadi sebagai subjek, este libro, subjeknya. Nah, share-nya mana? Nah, share-nya untuk este libro tentunya. Ini benda tunggal. Sekali lagi, share itu kan soy, eres, es. Nah, ambil es tuh. Ambil es. Somos, soy, son. Nah, son nanti kalau bendanya jamak. Soy, eres, es. Nah, ambil es itu dulu ya untuk share-nya. Es, karena apanya, subjeknya atau pokok kalimatnya ini benda tunggal, kan ini este libro, this book, bukunya satu. Jadi S, share-nya S. Nah, bentuk past participle dari kata kerja yang bersangkutan. Nah, ini dibaca. Ini kan berasal dari kata membaca. Ya, seperti kita tahu membaca itu kan leer ya, dulu pernah keluar kata kerja leer. Leer. Nah, ini diambil dalam bentuk past participle-nya. Ya, past participle dari leer itu adalah leído. Ya, leído. Nanti, walaupun sudah dulu dijelaskan mengenai pembentukan kata kerja bentuk past participle itu, nanti kita ulang sedikit lagi ya. Leer ini bentuk past participle-nya leido. Leido yang kita perlukan sekarang ya. Jadi este libro es kata kerjanya leido. Leido. Ya, nah ini yang diambil kan participio pasado, artinya past participle-nya, yaitu leido. Dari kata kerja leer, membaca. Leido artinya dibaca. Oleh ayah saya. Nah, kata oleh itu diungkapkan dengan kata por. Ya, por itu kalau bahasa Inggris by. Kan bahasa Inggrisnya kan this book is read by my father. Nah, by-nya itu por. Ayah saya adalah mi padre. Mi padre. Cukup ya, mudah-mudahan cukup. Mi padre ya. Este libro es leído por mi padre. Buku ini dibaca oleh ayah saya. Di sini es dari kata kerja bantu ser. Karena este libro tunggal, maka yang kita ambil yang ser dalam bentuk tunggalnya, yaitu es untuk orang ketiga tunggal dan sebagainya. Es.
Este libro es leído por mi padre. Ini satu contoh, ya. Nah, perhatikan di sini kata leído. Dalam bahasa Spanyol berbeda dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris nanti bentuk past participle-nya itu tidak berubah-ubah. Kalau dalam bahasa Spanyol past participle-nya ini leído itu bisa berubah. Dia harus sesuai dengan pokok kalimatnya. Ketika pokok kalimatnya dalam gendernya itu maskulin, maka past participle yang diambil juga dalam bentuk maskulinnya itu leído. Ini maskulin, ini maskulin. Andai kata este libro-nya ini diganti dengan benda yang bergender feminin, maka kata leído-nya itu akan menyesuaikan menjadi leida kalau ini feminin. Contohnya, misalnya ya, tadi este libro, buku-buku ini, sekarang andai kata buku ini diganti nih, majalah ini gitu ya, majalah ini. Dan kita tahu kata majalah itu dalam bahasa Spanyol, revista, itu dianggap bergender feminin. Maka ini nanti akan merubah kata leído-nya itu. Jadi akan disesuaikan. Majalah ini tetap aja dibaca gitu ya. Untuk membuat contoh itu yang mudah saja. Kalau contoh jangan yang complicated, yang mudah dipahami. Nah, nanti contoh-contoh lainnya bisa dicari yang lebih rumit misalnya gitu ya. Jadi majalah ini dibaca oleh ayah saya, tetap ya, oleh saya. Nah, bagaimana bahasa Spanyolnya gitu ya. Leer ini menjadi leído ya, kita hapus. Jadi, nah, ini majalah ini itu adalah esta revista. Dari revista itu majalah, esta itu this, ini gitu ya. Nah, kita sudah belajar mengenai esta dan este. Kata ini, kata demonstratif pronoun, kata ganti penunjuk. Kalau dalam bahasa Inggris this book gitu ya. Nah, dalam bahasa Spanyol this-nya itu bisa berubah sesuai dengan benda yang ditunjuknya itu maskulin atau feminin. Dalam contoh ini, buku ini este libro. Tapi kita yang mengatakan majalah ini bukan este tapi esta revista. Ini ya, jadi kita sudah tahu bahwa bahasa Spanyol itu memang mengenal adanya gender. Oke, majalah ini esta revista. Kemudian share-nya mana? Ini kan sudah subjeknya udah nih ya. Share-nya mana? Tetap S karena tetap S walaupun gendernya feminin tapi kan tunggal, benda tunggal, tetap S dari share. Soy RSS ambil S tuh ya. Nah, dibaca tadi kan leído. Dibaca itu leído. Dibaca leído. Tapi karena ini pokok kalimat atau subjeknya feminin, gender feminin ya, tadi gender feminin, maka kata leído-nya juga disesuaikan. Nah, itu ya. Leído menjadi leida, ya, jadi leida. Ya, esta revista es leida. Kalau tadi este libro es leído. Jadi leído ini harus sesuai dengan pokok kalimatnya. Kalau pokok kalimatnya maskulin, ini juga maskulin. Kalau pokok kalimatnya feminin, ini juga feminin. Nah, inilah keunikan bahasa Spanyol. Jadi esta revista es leída ya oleh ayah saya sama por mi padre. Kalau nggak cukup di bawahnya ya, por supaya lebih enak namanya, mi padre. Mi padre artinya ayah saya. Mi padre ayah saya, mi madre ibu saya. Kalau mis padres itu berarti orang tua saya. Bukan mis padres artinya ayah saya, bukan. Pengertiannya jamaknya itu mis padres artinya orang tua saya. Kalau bahasa Inggrisnya my parents ya. My parents atau orang tua saya itu terdiri dari ayah dan ibu saya ya. Jadi sekali lagi kalau tunggal gini mi padre ayah saya. Tapi kalau mis padres ada S-nya, mis padres itu orang tua saya yang pengertiannya ayah dan ibu. Tapi kalau cuma ibu saya aja gitu kan mi madre.
Ayah saya mi padre. Tapi mis padres berarti my parents atau kedua orang tua saya. Ini ya, secara bisa es Leida. Nah ini Leida sudah sesuai dengan pokok kalimatnya yang bergender feminin. Juga ini Leido. Ini sudah sesuai dengan gender dari pokok kalimatnya yang maskulin. Sekali lagi ya, jadi bentuk kata kerja past participle-nya itu harus sesuai dengan pokok kalimatnya. Pokok kalimatnya maskulin, past participle-nya maskulin. Pokok kalimatnya feminin, past participle-nya juga feminin. Jadi ada Leido, ada Leida. Sudah tahu kalau nanti saya ditanya, kenapa kok ini ada Leido, ada Leida? Dia harus sesuai dengan pokok kalimatnya dalam hal gender. Oke, nah ini contoh. Nah, sekarang ini kan pokok kalimatnya benda tunggal ya, buku ini, majalah ini tunggal. Bagaimana kalau pokok kalimatnya ini benda jamak? Kita lihat ya. Misalnya kita hapus dulu ya, nanti bisa dilihat di videonya, diulang kembali. Nah, kalau contohnya pokok kalimatnya jamak bagaimana sekarang? Nah, misalnya contohnya masih sama aja supaya mudah dipahami. Tapi kita rubah dari buku ini menjadi buku-buku ini. Jadi ini menjadi jamak buku-buku ini. Tadi buku ini saja. Yang buku-buku ini tetap saja dibaca gitu ya, supaya mudah dibaca oleh, supaya ini ya, sini aja ya, ayah saya ya, ayah saya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau pokok kalimatnya atau suhetonya atau subjeknya ini merupakan benda jamak? Di sini buku-buku ini. Terjemahannya bagaimana? Kita lihat. Cara membuatnya tetap menggunakan pattern ini. Subjek diikuti share, diikuti past participle-nya itu. Buku-buku ini, nah ini menjadi estos libros. Tadi buku ini libronya apa namanya tunggal ya, libro. Kalau jamak libros kan. Dan estos ini jamak. Kalau satu este libro. Kalau jamak estos libros. Ini sudah kita pelajari sesungguhnya di episode sebelumnya. Jadi jamaknya estos libros. Kalau dalam bahasa Inggris these books. Kalau satu kan bahasa Inggrisnya this book. Jamak bukunya these books. Nah ini nah. This itu estos. Kalau this itu este. Kalau bendanya maskulin. Buku-buku ini estos libros. Tetap share-nya mana? Nah ini barulah kita ambil yang son. Ingat, share ini kan soy RSS. Tadi udah diambil S untuk benda tunggal. Soy RSS, somos, soy son. Nah itu son itu kita ambil karena ini jamak. Nah, jadi kita sesuaikan. Estos libros son. Nah dibaca tetap aja kayak tadi leido. Saya tulis leido dulu. Karena apa leido? Karena buku adalah bergender maskulin. Jadi leido bukan leida. Nah, tapi perhatikan ini kan jamak. Estos libros jamak. Kalau tadi satu buku este libro. Ini estos libros. Gimana leidonya? Juga menyesuaikan. Karena di sini jamak, pokok kalimatnya jamak, maka kata kerja past participle-nya juga diambil yang jamak. Menjadi leidos. Kalau tadi satu leido, sekarang leidos. Inilah apa namanya. Karena itu kita harus membahas kalimat pasif dalam bahasa Spanyol. Karena ada apa namanya itu kaidah-kaidah dalam bahasa Spanyol yang perlu kita pelajari atau perlu kita bahas. Ya. Oke, jadi estos libros son leidos. Bukan estos libros son leido. Bukan, leido. Kenapa? Leidos. Karena sesuai dengan pokok kalimatnya yang jamak. Karena ya, leidos. Sekali lagi, estos libros son leidos. Oleh itu apa? Ya gitu, leidos. Oleh, by, bahasa Inggrisnya by, bahasa Spanyol por. Mi padre. Nah, sudah selesai. Buku-buku ini dibaca oleh ayah saya. Estos libros son leídos por mi padre.
Nah, ini udah benar mengikuti kaidah bahasa Spanyol. Ya, leidosnya juga benar karena di sini apa namanya maskulin dan ini jamak karena di sini juga jamak. Ya. Nah, bagaimana kalau suheto atau pokok kalimatnya ini jamak tapi bentuknya gendernya feminin? Kita lihat ya. Kita lihat di sini. Kita hapus saja ya, ini sudah bisa. Nanti kita apa namanya bisa lihat lagi kan di videonya. Oke. Sekarang bukan buku-buku ini, tapi misalnya majalah-majalah ini ya. Majalah. Jadi jamak juga. Tapi gendernya feminin ya. Majalah itu kan revista tadi feminin. Nah, tetap aja dibaca oleh ayah saya. Nah, itu bagaimana di sini anunya terjemahannya. Sekarang majalah-majalah ini dibaca oleh ayah saya. Sekarang suheto atau subjek atau pokok kalimatnya tetap jadi jamak dan juga jadi gendernya feminin. Bagaimana bahasa Spanyolnya? Kalau bahasa Inggris kan this magazine, bahasa Spanyolnya estas, gitu ya. Revistas. Tadi kalau buku-buku ini estos libros, majalah-majalah ini estosnya diganti menjadi estas, estas revistas. Ini tentang estas, estos, este, esta sudah kita bahas sebelumnya. Jadi majalah-majalah ini adalah estas revistas. This magazine. Nah, share-nya mana? Kita bilang son tadi itu. Ya, son, share. Share ini dari son ini dari share. Ingat lagi, soy. Share ya, soy RSS, somos soy son. Nah, ambil son itu karena benda untuk benda jamak. Kan estas revistas jamak. Jadi son bukan yang S. Kalau S itu yang benda tunggal. Jadi estas revistas son dibaca tadi itu, dibaca. Kalau tadi kan leidos ya. Nah, tadi dibaca karena jamak menjadi leidos dari buku-buku tadi ya. Nah, tapi perhatikan, ini kan jamak, ini feminin, jamak dan feminin. Maka leidos juga disesuaikan. Sekarang bukan leidos, tapi kita pakai leidas. Nah, gitu ya. Jadi leidos karena benda jamak maskulin, leidas karena benda jamak feminin. Nah, ini selalu berubah berarti ini. Past participalnya berubah menyesuaikan dengan pokok kalimatnya. Apakah tunggal, apakah jamak, apakah maskulin, apakah feminin, ini past participalnya selalu menyesuaikan. Sekarang leidas, karena ini jamak dan feminin. Oleh ayah saya tetap por mi padre. Por mi padre. Nah, jelas ya? Jadi majalah-majalah ini, estas revistas, son dibaca leidas oleh ayah saya por mi padre. Ya, jadi ini contoh yang pokok kalimatnya jamak dan gendernya feminin. Tadi sudah contoh yang pokok kalimatnya jamak dan gendernya maskulin. Sebelumnya contoh yang subjeknya tunggal dan bergender maskulin, dan satunya tadi contoh dari pokok kalimat yang tunggal dan gendernya feminin. Jadi sudah kita berikan contoh 4 contoh yang mewakili bermacam bentuk dari subjeknya. Ya. Oke, ingat lagi bahwa kata kerja past participalnya itu akan selalu berubah menyesuaikan dengan pokok kalimatnya. Alright? Nah, seperti biasanya, semoga bisa diikuti dan dipahami. Dan apabila dianggap bermanfaat, jangan lupa di like ya. Dan bagi yang belum subscribe, tolong juga di subscribe ya. Pak Mi selalu menjelaskan bahwa subscribe itu tidak memerlukan biaya. Subscribe itu hanya untuk mempermudah kita mengakses kembali program atau channel yang kita subscribe itu. Jadi
subscribe tidak memerlukan biaya. Dan bagi yang punya pertanyaan, seperti biasanya, tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Sepanjang itu mengenai bahasa Spanyol, dan terutama tentang hal-hal yang sudah kita bahas, selalu pertanyaan itu Pak Mi jawab dalam kolom komentar. Jadi manfaatkan itu untuk bertanya ya. Oke, akhirnya Pak Mi ucapkan terima kasih telah mengikuti program Pak Mi. Dan kita bertemu lagi di episode berikutnya. Muchas gracias. Hasta luego.